ini tidak terjadi di dalam proses kontestasi politik kita di 5 kali pemilu terakhir ini. Saat ini kita kedatangan tamu yang kemudian kita ajak ngobrol. Beliau sewaktu mahasiswa menjadi salah satu aktivis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ujung Pandang. Di sana beliau kuliah di IAIN Alauddin Makassar. Sehabis di sana beliau kembali ke Bima dan mengabdi di salah satu perguruan tinggi di kota Bima, yaitu STKIP Bima, yang sekarang menjadi Universitas Gusuwaru. Sewaktu beliau menjadi dosen di STKIP Bima, beliau kemudian diamanai menjadi Puket 3 kemahasiswaan. Langsung saja kita sapa dengan beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke Bang, saya penasaran kepada Abang yang maju sebagai calon anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kira-kira apa yang kemudian memotivasi dan melatar belakangi Abang sehingga maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 6, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu? Saya merasa terpanggil untuk terjun di dunia politik itu adalah dalam kerangka untuk melakukan pendidikan politik. Selain bahwa saya maju sebagai caleg itu tentu ingin juga merebut suatu kesempatan di mana kemudian kita ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat. Artinya bahwa pendidikan politik itu menjadi keniscayaan di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita ingin kemudian membangun satu pemahaman masyarakat bahwa kehidupan bernegara itu kita ingin menjelaskan bahwa bagaimana relasi sesungguhnya antara negara itu dengan warga negara. Iya. Kemudian kita ingin meluruskan bahwa hubungan negara dan warga negara itu adalah dalam kerangka untuk pemenuhan hak dan kewajiban. Betul. Nah, hal ini yang kemudian selama ini saya menganggap bahwa ini tidak terjadi di dalam proses kontestasi politik kita di 5 kali pemilu terakhir ini. Selain dari persoalan tadi yang kemudian disampaikan oleh Abang, apa yang sebenarnya yang mendasar atau yang esensial sehingga Abang ini maju sebagai calon anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 6 di Partai Golkar ini? Jadi hal yang paling mendasar di dalam proses pembangunan itu adalah kita ingin bahwa pembangunan itu harus dilakukan secara proporsional antara pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur. Nah, jadi pembangunan itu tidak hanya kemudian dititik teberatkan pada infrastruktur, tetapi juga kita harus mendorong agenda-agenda pemberdayaan ya, dalam kehidupan masyarakat. Misalnya berkaitan dengan penguatan kelembagaan petani, ya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi petani, nelayan, dan peternak. Saya kira itu mestinya itu menjadi prioritas di dalam membangun masyarakat kita. Karena posisi daerah kita ini adalah daerah yang kemudian menjadi penyangga di antara wilayah pariwisata raksasa dunia, di mana di bagian barat
kita kemudian hidup dari dunia pariwisata Bali dan Lombok, sementara di wilayah bagian timur kita dihadapkan dengan kebutuhan pariwisata Labuan Bajo. Nah, sehingga menurut saya Bima Dompu ini mestinya dia menjadi daerah penyuplai pangan bagi kebutuhan dua wilayah ini. Ini saya kira yang penting untuk kemudian menjadi perhatian serius daerah kita ini. Nah, dari selain itu Bang, Abang kan sekarang sudah tahu bahwa sudah masuk masa kampanye nih Bang, dan tentunya Abang sudah jalan di setiap daerah tempat gitu, dan tentu banyak berjumpa dan menemui banyak hal gitu. Nah, kira-kira apa aja yang Abang lihat dalam rosok politiknya masa kampanye selama ini gitu? Wilayah Dapil NTB 6 ini itu terdiri dari 3 daerah, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Ada 31 kecamatan dan 311 desa dan kelurahan. Dan selama dalam perjalanan itu, yang paling utama yang saya dapatkan dari masyarakat itu adalah di mana masyarakat itu merasakan ada keresahan tuh, ada kecemasan terhadap perilaku politik para politisi kita, di mana menganggap bahwa proses politik itu hanya terjadi dalam 1 kali 5 tahun. Nah, saya merasakan bahwa nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan itu menjadi hilang di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang menjadi penting menurut saya, harus kita melakukan proses pelembagaan politik ya, terutama agar masyarakat itu mendapat ruang untuk berpartisipasi aktif di dalam konteks percepatan pembangunan daerah ya, pembangunan bangsa dan negara. Nah, saya untuk menjawab itu semua, saya ingin membangun satu rumah aspirasi di masing-masing kecamatan dan zona yang kemudian yang saya pikir bahwa rumah aspirasi itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi tempat kita untuk berembuk, untuk kita berdiskusi bersama masyarakat, dan sekaligus untuk kemudian kita merencanakan apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat itu dapat kita rumuskan menjadi program-program strategis yang bisa saya perjuangkan nantinya ketika saya bertugas menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. Tentu dalam perjalanan Abang selama ini menjumpai hal-hal yang seperti itu. Cuman dalam pengamatan saya juga secara pribadi, bahwa yang berkembang di masyarakat ini memandang politik ini adalah pada ruang materi itu, pada aspek materi atau finansial gitu. Kalau tidak ada finansial, ya tidak ada keberpihakan gitu. Nah, ini menandakan bahwa politik kita ini sudah agak bergeser ke arah yang tidak semestinya. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait dengan kondisi politik yang mengarah kepada politik uang ini, dan apa yang mesti diperjuangkan oleh Abang gitu? Problem money politik itu memang menjadi marak ya, terutama mulai dari pemilu 2009, 2014, dan 2019, memang isu money politik ini menjadi sangat masif ya. Nah, ini saya kira terjadi disebabkan karena kita gagal di dalam mengisi masa transisi dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi. Nah, masa transisi ini mestinya proses politik itu mestinya diisi oleh civil society, sehingga
proses pendidikan politik itu terjadi dengan baik. Tetapi hal itu kemudian kita gagal lakukan, akhirnya dalam proses sirkulasi elit kita, itu kemudian panggung-panggung politik itu kemudian lebih dominan diisi oleh para pengusaha. Nah, sehingga kaum intelektual itu tersisih secara politik, termarginalkan secara politik. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk mengatasi peristiwa praktek money politik ini dibutuhkan ada peran-peran kaum intelektual, ya, para ulama itu terlibat di dalam melakukan pengawasan secara partisipatif agar praktek money politik itu kemudian minimal itu dapat kita minimalisir. Nah, di samping itu juga saya kira memang harus kita dorong peran-peran penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dalam hal ini, agar praktek money politik itu dapat disikapi secara serius gitu, sehingga kita dapat memberi efek jera terhadap para pelaku money politik, baik itu sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi secara hukum. Ini saya kira menjadi penting untuk kemudian kita lakukan secara bersama-sama, sehingga kedepannya kualitas pemilu kita, kualitas demokrasi kita itu menjadi lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, masyarakat juga ini kemudian memang harus dibangun kesadarannya, ya, kesadaran masyarakat bahwa partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya ikut memberikan hak pilihnya, tetapi juga sekaligus menjaga dan membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Itu saya kira. Nah, tapi yang juga menarik ini, Bang, Abang tadi bilang bahwa Abang akan memperjuangkan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan itu beriringan dengan posisi Abang sekarang sebagai wakil ketua, itu wakil ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bima. Tentu dalam hal ini saya ingin kemudian meminta pandangan Abang kaitan bagaimana Abang membangun dunia pendidikan setidak-tidaknya di dapil Abang nantinya, itu yaitu di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Membangun kualitas manusia itu tidak hanya bertumpu pada tugas pemerintah, ya, tetapi pendidikan itu harus ada pelibatan masyarakat, dalam hal ini keluarga sebagai tulang punggung pendidikan. Di samping itu juga kemudian kita harus membangun kolaborasi yang baik dengan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu menurut saya, untuk membangun kualitas pendidikan itu terutama misalnya kualitas guru, kualitas sarana prasarana, ya, kemudian budaya sekolah, ya, ini jadi problem kita hari ini. Dunia pendidikan ini kan mestinya dunia pendidikan itu harus dijauhkan dari politisasi, ya, terutama berkaitan dengan penempatan dan promosi, ya, promosi guru terutama. Karena guru menurut saya itu menjadi pilar penting di dalam menjaga mutu pendidikan. Betul. Nah, guru itu dia di samping sebagai pendidik, pengajar, dan sekaligus guru itu menjadi kurikulum, ya, bagi pendidikan gitu. Oleh karena itu guru itu benar-benar menjadi figur yang ditiru dan digugu oleh siswa atau murid. Jadi artinya bahwa guru itu harus memberi contoh, ya, menjadi teladan agar kemudian anak-anak itu kemudian dia punya panutan di dalam dunia pendidikan. Jadi justru tidak kemudian
anak-anak itu kemudian mengambil public figure di luar dunia pendidikan yang kemudian dijadikan sebagai patron di dalam kehidupannya. Kita juga tahu bahwa profil Abang juga sebagai orang yang kemudian memberikan perhatian tersendiri terhadap konflik budaya dan agama, sehingga kemudian Abang membangun organisasi. Organisasi itu adalah Puskap, Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya, gitu. Dan di Bima masih dikatakan sebagai daerah atau zona yang masih rawan terhadap konflik, gitu. Nah, bagaimana Abang ke depannya ketika dipilih dan dipercaya menjadi anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperjuangkan persoalan ini, gitu? Kita ini hidup di alam demokrasi, kemudian kita hidup juga di dalam era global itu. Ya. Jadi dua era ini saya kira sangat memberi warna terhadap perubahan sisi kebudayaan kita dan pengamalan terhadap pemahaman nilai-nilai keagamaan kita. Oleh karena itu menurut saya, jadi lagi-lagi tugas kaum intelektual ya. Tugas kaum intelektual itu adalah sedapat mungkin mampu memberi pencerahan agar identitas kebudayaan dan pemahaman keagamaan masyarakat kita itu tetap pada garis pemahaman yang orisinil gitu. Itu satu sisi. Lalu kemudian yang kedua, memang kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi itu berdampak terhadap tingginya angka pengangguran. Nah, di mana penggunaan terhadap tenaga manusia itu sudah sangat berkurang gitu. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan yang kemudian itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan sendirinya angka pengangguran juga dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus kita dorong ke depan itu, di mana kemudian kita harus menciptakan daya kewirausahaan ya, agar kemudian anak-anak muda itu memiliki aktivitas ya, sehingga dia terhindar dari hal-hal yang kemudian dapat menimbulkan ketegangan ya, kemudian kekacauan di dalam kehidupan mereka. Nah, di samping itu juga hal lain menurut saya yang penting juga kemudian kita lakukan adalah kita harus mendorong ya ruang-ruang publik bagi anak muda. Itu juga ruang publik ini agar anak muda itu bisa mengembangkan kreativitasnya masing-masing gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya bagi para politisi, bagi anggota DPRD itu sedapat mungkin harus bisa memfasilitasi itu. Nah, tentu ya mulai dari proses pengorganisasian, perencanaan, kemudian pelaksanaannya, ini kita harus mendorong ada peningkatan kreativitas di kalangan kaum muda agar ini kaum muda itu bisa terhindar dari hal-hal itu. Lalu kemudian hal lain juga menurut saya lingkungan sosial kita ini sudah sangat membahayakan, di mana kita menyadari betul bahwa bagaimana tingkat peredaran narkoba yang sudah demikian masif ya. Ini kita harus bersama-sama ya, mulai terutama pada dalam kehidupan keluarga itu harus berfungsi maksimal. Agar keluarga berfungsi maksimal, anggota DPR juga itu harus mendorong ada proses pendidikan bagi keluarga. Agar pendidikan itu tidak hanya dipusatkan pada anak, tetapi juga pendidikan itu kepada orang tua. Agar orang tua itu bisa memahami kondisi lingkungan sosial yang
di mana anak-anak itu kemudian sangat rentan ya, Ya. di menghadapi berbagai macam bencana sosial. Oke Bang, terima kasih banyak jawaban, tanggapan, gagasan, ide, konsep yang telah disampaikan Abang, dan itu cukup luar biasa bagaimana kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang meresahkan saya gitu secara pribadi gitu, ingin mengetahui apa sesungguhnya alasan Abang maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 6, wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dan teman-teman sekalian, tentu juga sudah mendengarkan secara seksama bagaimana paparan gagasan, ide, konsep yang telah disampaikan oleh Abang Muhammad Tahir Ikhlas yang selaku tokoh yang kemudian kita undang untuk kita mintai gagasannya serta alasannya. Dan teman-teman sekalian juga khusus di Bima Dompu akan bagaimana kemudian tahu gitu siapa yang memang cocok layak gitu mewakili kita di parlemen di provinsi gitu. Tentu saya selaku anak muda berharap kita bisa mendorong orang-orang atau tokoh-tokoh yang kemudian mewakili aspirasi kita kaum muda dan mendorong adanya kualitas sumber daya manusia, karena kita tahu secara bersama bahwa yang lebih penting dari pembangunan itu bukan pembangunan secara fisik, tetapi ya pembangunan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi Pak Brian. Saya Ibrahim akan kemudian menutup perjumpaan ini, dialog ini. Semoga dialog ini kita bisa mengulangnya kembali lagi Bang di lain waktu, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang berbeda yang tentunya punya kualitas bagaimana membangun Bima Dompu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.